Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan kembali terkait dampak virus corona terhadap ekonomi global dan Indonesia. Saya ke Ibu Eni dulu. Bu Eni, nih kita tahu kan kalau memang China itu kita banyak mengimpor makanan dari sana. Dan salah satunya adalah buah yang sekarang informasinya sudah mulai ditunda gitu pengiriman dari sana untuk supaya tidak menyebar, untuk membatasi supaya virus corona itu tidak masuk ke Indonesia. Bu Eni melihat bagaimana? Karena ini kan berhubungan dengan nyawa orang ya, pasti semua pihak ini well prepare. Seandainya, ini hanya berandai, seandainya pemerintah nggak menunda pun, konsumen pasti sangat berhati-hati. Betul. Persoalannya itu, jadi ini kan direct berpengaruh kepada masyarakat. Apalagi informasi mengenai isu corona ini dalam minggu ini saja pemberitaan seluruh media Indonesia, cetak, elektronik semuanya membahas ini. Dan dunia memang karena memang kaitannya memang dengan nyawa orang kan, kita nggak menyalahkan itu. Nah, sementara kalau kita lihat importasi kita dari Cina ini besar sekali. Banyak makanan yang sekali kita impor dari sana. Terutama memang kalau yang terbesar olahan ya, tapi yang komoditas misalnya seperti buah-buahan, jeruk itu kan terkenal banget itu, jeruk Medan aja lewat gitu kan, kalah karena harganya lebih murah impor dari Cina gitu kan. Nah, tidak hanya jeruk, mungkin juga sayur mayur untuk konsumsi hotel dan sebagainya. Ini banyak yang impor gitu karena mungkin jumlahnya dalam jumlah tertentu dari petani Indonesia kan mereka nggak bisa masuk secara berkelanjutan gitu kan. Tapi kalau impor ini kan jumlahnya sudah pasti terus menerus sesuai kebutuhan importir dan juga kemasannya mereka kan memang di packaging dengan sangat bagus dengan cold storage dan sebagainya sehingga buah itu walaupun sudah berhari-hari masih tetap segar diterima di perhotelan dan sebagainya. Nah, tentu ini punya dampak gitu kan, punya dampak pasti orang khawatir ini aman nggak ya gitu, pasti lebih. Nah, akibatnya pasti apa? Akibatnya ini mempengaruhi nanti namanya hukum demand supply. Jadi kalau kita pasukannya terbatas, walaupun ada tapi orang ragu-ragu mengkonsumsi, pasti apa? Tapi harga itu akan cenderung untuk mengalami kenaikan. Nah, kalau harga naik di tengah daya beli masyarakat kita yang masih sangat rendah, ini yang berbahaya untuk nanti konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga kemarin kan kita hanya di kisaran 5%. Nah, kalau ini terganggu lagi, ini akan semakin drop. Lalu Bang Servan sendiri melihat bagaimana kan kita tadi ditunda tuh buah-buahan. Nah, pengusaha juga susah untuk menjualnya dengan harga juga naik dengan kemampuan masyarakat rendah. Itu bagaimana Bang solusinya menurut Abang? Apa kita impor dari negara lain gitu? Yang pertama, mudah-mudahan ya kita punya ketersediaan dalam lokal. Ya, jadi artinya sebenarnya ini peluang juga bagi petani-petani kita ya, bagaimana supaya masyarakat kita yang selama ini kecenderungannya suka menikmati buah-buah import dari Cina, ya ini saatnya berubah pindah kepada import buah-buahan lokal kita. Karena gini, kita kan tidak tahu ini masalah virus ini sampai kapan. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kita tahu juga virus SARS itu dari China 2002 sampai 2003 ya Bang, ada 1 tahun. Betul. Nah, artinya bahwa ini dalam waktu jangka katakanlah mungkin 3-6 bulan ke depan, ya konsumsi itu kan tidak pernah berkurang. Dia kan kebutuhan itu akan ada terus. Nah, untuk penyeimbang demand dan supply ini harapan saya memang pertama adalah bagaimana petani-petani kita ini dimanfaatkan betul ya buah-buahan lokal kita. Yang kedua, mau tidak mau kalau terpaksa bahwa tidak bisa disuplai dari lokal, ya mau tidak mau memang harus mencari negara yang lebih safety lagi, yang katakanlah yang mungkin diyakini bahwa itu bebas dari virus ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana betul-betul izin import ini jangan diperlambat, jangan dipersusah. Karena demand dan supply ini masalahnya. Kalau nanti demand dan supply tidak seimbang, ya adalah gejolak harga. Nah, gejolak harga daya beli masyarakat menurun. Nah, ini juga nanti inflasi kita akan tertekan. Jadi ini harus semua diantisipasi oleh pemerintah. Ya, di samping kita bagaimana menangkal supaya jangan masuk, tapi dampak ekonominya juga harus segera diantisipasi. Jangan kita hanya berfokus pada bagaimana kita jangan sampai masuk virus ini, tapi kementerian terkait ini harus evaluasi nih dampaknya apa.
selama ini berapa banyak buah-buahan yang kita import dari Cina, kebutuhan disuplai. Ini harus segera diatasi dari mana sumbernya, dari negara mana. Nah, kemudian perizinannya bagaimana? Ini harus segera, jangan ditunggu-tunggu, karena kebutuhan manusia itu tidak bisa akan ditunda. Apalagi ya kalau mungkin rumah tangga mungkin masih bisa ditunda sedikit. Tapi kalau kebutuhan hotel, restoran, kafe misalnya, itu kan setiap hari dia harus menyediakan. Dia butuh yang namanya supply yang terjamin. Pengusaha juga mengalami kesulitan. Betul. Namun bagi para petani lokal ini menjadi dampak yang cukup positif. Peluang, seperti itu, peluang. gitu ya Bang ya. Tapi kan apakah bisa mensuplai sesuai dengan permintaan? Nah, itu kan menjadi tanda tanya. Nah, itu tadi buah-buahan, Bang. Kalau dari daging sendiri bagaimana? Karena kita tahu kan daging adalah itu hewani, adalah salah satu tempat untuk penyebaran virus yang cukup cepat gitu untuk virus corona. Apakah kita mengimpor dari Cina atau bagaimana? Sampai saat ini sih ya kita dominan kalau import daging sapi itu adalah dari Australia dan Selandia Baru. Itu paling besar. Ya kemudian juga ada dibuka juga misalnya dari Brazil. Kemudian kalau untuk daging kerbau itu adalah dari India. Nah, jadi sampai saat ini sih kita tidak ada ketergantungan dari daging, China. Dari China tidak ada. Berarti untuk saat ini masih aman. Sampai kalau saat ini untuk aman. hewani masih aman. Nggak tahu kalau ada yang gelap. Tapi mungkin susu. Kalau susu mungkin mulai banyak gitu. Susu Karena ini kan juga terkait ya. Tapi yang penting menurut saya, yang paling utama adalah respon pemerintah. Jadi minimal sekali statement para menteri itu jangan bilang akan. Karena sudah terjadi, terjadi itu bukan akan lagi. Jadi yang harusnya yang dikasih masyarakat informasi, kami telah melakukan ABCD. Dan respon kami adalah ini gitu. Jadi bukan akan, bahkan kalau statementnya sampai akan dikonsultasikan dulu dengan WHO dan sebagainya, ini udah pasti kita. Berarti memang harusnya pemerintah memberikan respon yang cepat atas hal ini. Dan konkret. Baik Mbak Erni dan Bang Sarman, kita akan bahas lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsroom.